Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sudah bergabung semua. Ini Joshua. Atau ada yang belum masuk? Udah masuk semua, Pak. Bentar ya, saya isi daftar hadirnya dulu. Oke, apa kabar semua? Riri, apa kabar? Ada suaranya? Alhamdulillah, Pak. Iya, Pak. Dimas, apa kabar Dimas? Baik, Pak. Sehat? Kalau Alhamdulillah sehat. ya, syukurlah. Sejauh ini kalau di kelas ini nggak ada yang terpapar COVID. Joshua, nggak ada ya? Sehat semua? Sepertinya nggak ada, Pak. Sehat semua, Pak. Kok sepertinya? Dipastikan di kelas ini sehat semua ya? Atau mungkin
keluarganya mungkin di rumah ada yang terpapar? Nggak ada? Sehat semua ya? Sehat semua. Iya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Oh, jadi kalau di kantor, di tempat saya itu beberapa minggu lalu ya, tahun lalu setelah dilakukan tracking gitu ya, di swab ternyata ada beberapa gitu yang terkonfirmasi positif. Jadi kalau di kantor itu memang risikonya lebih besar karena ruangan yang tertutup, kemudian lama gitu ya, orangnya ada di dalamnya dari pagi sampai sore. Jadi kalau ternyata ada satu pegawai yang ternyata terpapar positif gitu, kemudian akan mudah sekali menyebar karena ya interaksi kalau di rumah mungkin relatif lebih aman karena di rumah biasanya ada ventilasi, kemudian orangnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kembali lagi di kantor, jadi di tempat saya itu beberapa minggu lalu ya, akhir tahun lalu ternyata ada beberapa yang terkonfirmasi positif, tapi gejala ringan saja, gejala ringan dan beberapa sudah membaik. Jadi pesan saya ya tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillah kalau sejauh ini semuanya dalam kondisi sehat, termasuk keluarganya. Kembali ke materi, kita hari ini pertemuan ke-12 ya, Joshua ya? Iya, 12, Pak. Dan materinya adalah bentar saya share screen-nya. Bisa dilihat di screen? Pertemuan Bisa, ke-12 Pak. ini Bisa, Pak. materinya adalah akuntansi kewajiban dan ekuitas. Kalau saya nggak salah ini adalah materi terakhir, maksudnya topik terakhir yang ada pada intinya kan materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir itu adalah terkait dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, yang pada prinsipnya ada semua di PMK 225 2019, dan PMK 225 2019 ini juga baru saja ada perubahannya, tapi minor sih perubahannya. Saya lupa nomornya PMK perubahannya yang baru, tapi secara umum masih sama dengan di PMK 225 2019 terkait dengan kebijakan akuntansi. Hanya ada beberapa perubahan kalau nggak salah yang terkait di aset lainnya. Saya lupa nomornya yang baru, perubahan dari PMK 225 2019. Kemudian jadi semua materi yang ada di PMK itu termasuk lingkungan akuntansi ya di awal-awal kita bahas, dan hari ini adalah yang terkait dengan akuntansi kewajiban dan ekuitas, materi topik terakhir sebelum 2 pertemuan terakhir. Nanti di minggu depan kita latihan soal gitu ya, komprehensif berdasarkan materi-materi sebelumnya, dan kemudian di pertemuan 14, pertemuan terakhir suplemen itu terkait dengan BLU. Baik, untuk hari ini adalah akuntansi kewajiban dan ekuitas. Ini adalah udah terima PPT-nya ya, yang tadi saya kirim di grup. Jadi
Ini adalah beberapa terkait dengan kewajiban PSAP 09, kemudian Bultek 22, PMK, beberapa PMK terkait, PMK 224, 160, 22, 225 ya. Itu peraturan-peraturan terkait, kemudian sebentar ya. Lanjut. Saya masih bisa kedengeran jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Em, Oh, ini persamaan dasar lewat ini. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban menurut akuntansi pemerintah ya, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Itu menurut di PSAP ya. Kalau di Bultek 22, kewajiban adalah dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Secara sederhananya kewajiban ini adalah utang gitu ya. Kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah akibat adanya peristiwa masa lalu yang mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jadi seperti di akuntansi komersial, di akuntansi pemerintah juga ada kewajiban. Kemudian ada utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek, yaitu diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ada kewajiban jangka panjang yang lebih dari 12 bulan. Nah, kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan berikutnya, itu kan sebenarnya harus direklas ke kewajiban jangka pendek ya. Nah, cuma ada yang beberapa tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun jatuh temponya dalam waktu 12 bulan berikutnya. Dengan kondisi-kondisi pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan, kemudian kewajiban tersebut akan di-refinancing, kemudian didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali atau refinancing. Ini adalah matriksnya ya, jenis-jenis utang atau kewajiban. Jadi pertama klasifikasinya kan ada utang jangka pendek, kemudian utang jangka panjang. Kemudian bisa dibagi lagi utang jangka pendek dalam negeri, kemudian utang jangka pendek luar negeri. Jangka panjang juga dalam negeri, luar negeri. Yang dalam negeri, utang jangka pendek dalam negeri, yaitu utang kepada pihak ketiga atau account payable, kemudian utang bunga, utang PHFK, bagian lancar utang jangka panjang, uang muka pun, pendapatan diterima di muka, dan utang transfer.
utang luar negeri, jangka pendek luar negeri ada utang bunga, bagian lancar utang luar negeri, kemudian komitmen fee. Sedangkan utang jangka panjang dalam negeri, ada utang dalam negeri perbankan, ada utang dalam negeri non perbankan. Utang jangka panjang luar negeri ada pinjaman bilateral, ada pinjaman multilateral, kredit ekspor, kredit komersial. Perlu diingat ya bahwa dalam pengelolaan utang atau kewajiban ini dilakukan sebagian besar ya, khususnya untuk utang luar negeri, kemudian utang jangka panjang, dikelola oleh BUN, oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sistem akuntansi utang kalau nggak salah ya, sistem akuntansi utang dikelola di DJPPR. Nah, cuma ada beberapa kewajiban, khususnya kewajiban atau utang jangka pendek yang juga ada di KL. Antara lain yaitu yang utang kepada pihak ketiga, kemudian utang PFK, uang muka, KUN, UP ya, uang persediaan, pendapatan diterima di muka. Tapi kalau untuk utang transfer, ini dikelola oleh BUN juga, yaitu di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang ini sebenarnya juga dikelola oleh BUN di JPPR, karena bagian lancar utang jangka panjang itu merupakan reklas dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Sedangkan utang jangka panjang itu sendiri dikelola oleh DJPPR. Utang bunga juga dikelola oleh DJPPR. Dan yang sisanya yang diutang dalam negeri ini ada di KL karena terkait dengan pembayaran perlakuan akuntansi yang ada di KL, misalnya UP gitu ya, penerimaan uang persediaan yang menimbulkan secara perlakuan akuntansinya itu uang muka KUN. Ini sebenarnya materi kita hari ini ada di slide ini, matriks utang ini. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama, sebelum ke situ, sebab timbul kewajiban, sebab timbulnya utang pemerintah. Ini di sini ada karena transaksi pertukaran atau exchange transactions, kemudian government related events, kemudian non-exchange transactions, dan government acknowledged events. Pertama, sebab timbul kewajiban yang pertama adalah tentu kalau pemerintah menerima pinjaman ya. Selain di luar yang sebab 4 ini ya. Pertama, ketika pemerintah menerima pinjaman misalnya pinjaman luar negeri, pada saat itu maka timbul kewajiban atau utang karena harus dibayar kembali kan, utangnya, timbul kewajiban untuk membayar kembali. Itu satu. Dan kemudian sebab lainnya timbul kewajiban adalah 4 ini. Pertama, transaksi dengan pertukaran. Masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Contoh, utang gaji dan tunjangan. Jadi ada pertukaran di sini, misalnya pemerintah kan punya pegawai PNS ya, PNS. Anda juga akan jadi PNS gitu ya. PNS melaksanakan kewajibannya sesuai keahliannya gitu ya, bekerja untuk pemerintah. Kemudian dari sisi pemerintah kemudian timbul kewajiban untuk bayar penghasilan atau bayar gaji kepada PNS tersebut. Jadi ada di sini ada pertukaran antara keahlian
keahlian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh si pegawai dengan kemudian timbullah kewajiban atau kompensasi yang harus diberikan pemerintah dalam bentuk gaji. Nah, dalam hal ini ketika pada saat pegawai telah melaksanakan kewajibannya, kemudian pada saat itulah timbul kewajiban bagi pemerintah untuk membayar gaji atau tunjangannya di setiap awal bulan gitu ya. Nah, dalam hal belum dibayarkan karena satu atau lain hal belum dibayarkan kewajibannya, maka pada saat itu timbullah utang gaji dan tunjangan. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya atau penjelasan dari sebab timbul kewajiban karena exchange transaction. Kemudian sebab yang kedua yaitu yang berkaitan dengan pemerintah atau government related events. Itu kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dengan lingkungan. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Contoh penggantian kerusakan hak pribadi. Misalnya ini terkait dengan pemerintah melaksanakan pembangunan misalnya bendungan atau jalan atau jembatan atau apalah gitu yang pembangunan infrastruktur, kemudian menimbulkan ekses atau dampak adanya kerusakan hak milik di misalnya ada rumah masyarakat milik pribadi yang tergusur atau tanah yang harus dibebaskan. Nah, dalam hal ini maka ini kan terkait dengan tugas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, tapi kemudian timbul kewajiban untuk melakukan penggantian atas misalnya tadi rumah yang harus dirobohkan karena berada di lokasi pembangunan. Itu antara lain contoh kewajiban yang timbul karena kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Kemudian sebab lain itu transaksi tanpa pertukaran. Tadi di atasnya transaksi dengan pertukaran, kemudian transaksi tanpa pertukaran. Satu pihak dalam satu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Contoh hibah ke Pemda. Jadi dalam hal ini dari Pemdanya selaku penerima hibah tidak ada memberikan kompensasi secara langsung, tidak ada pertukaran, tapi dari sisi pemerintah pusat karena misalnya diatur di undang-undang harus memberikan hibah atau mungkin ya DAU, DAK, dana desa. Pada saat itu timbul kewajiban pada saat misalnya transfernya belum dibayarkan belum ditransfer ke Pemda, padahal sudah sesuai ketentuan sudah harus ditransfer, namun karena satu dan lain hal pada saat itu belum ditransfer, maka pada saat itu timbullah kewajiban gitu ya. Kemudian yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event, kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Dalam hal ini adalah contohnya bencana alam. Jadi pemerintah ketika terjadi bencana alam di suatu wilayah maka menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk merespon dalam bentuk alokasi anggaran gitu ya, alokasi anggaran kemudian untuk membantu korban bencana alam tersebut. Atas ini juga bisa menyebabkan timbulnya kewajiban
pemerintah untuk memberikan respon dalam bentuk terkait keuangan gitu ya, alokasi anggaran, kemudian distribusi pencairan anggaran untuk merespon kejadian bencana alam tersebut. Nah, ini adalah sebab timbul kewajiban di samping tadi tentunya ketika pemerintah menerima pinjaman atau menerima utang dari donatur, dari kreditur, maka timbul kewajiban untuk pembayaran utang. Ini secara detailnya ada di PSAP 09 dan di Bultek 22. Lanjut, ini sebab timbulnya kewajiban. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Jadi pengakuan kewajiban ada dua, kalau misalnya dia pinjaman maka timbul kewajiban pada saat pinjamannya diterima oleh pemerintah sesuai kesepakatan. Kemudian yang pertama kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kemudian kewajiban yang dalam mata uang asing dijabarkan di laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah ya, menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang, bunga dan provisi, komitmen fee, amortisasi, kemudian selisih kurs. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Jadi sesuai dengan prinsip pengukuran aset gitu ya. Biaya perolehan aset adalah semua biaya yang dapat diatribusikan sebagai biaya perolehan aset. Apabila dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama masa periode pelaporan. Nah, ini kita lihat satu-satu gitu ya, jenis-jenis utang tadi yang ada di matriks. Pertama, utang kepada pihak ketiga. Diakui pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. FOB shipping point ya, kalau masih ingat di pelajaran pengantar akuntansi. Jadi ketika barang sudah dikirim, maka pada saat itu kepemilikannya sudah berada di tujuan yang dikirim tersebut. Kemudian terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga. Pengukuran utang kepada pihak ketiga sebesar kewajiban entitas pemerintah atau KL atas barang jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Penyajiannya di laporan keuangan sebagai utang jangka pendek.
yang harus segera dibayar setelah barang jasa diterima, sehingga disajikan di neraca utang pada pihak ketiga ini sebagai di pos kewajiban jangka pendek. Dan utang kepada pihak ketiga ini lazim ada di KL ya. Contohnya utang kepada pihak ketiga, kok nggak bisa next ya. Jurnal standarnya pencatatan utang kepada pihak ketiga ini di jurnal akrual, karena dia tidak ada aliran kas ya, jadi tidak dicatat di jurnal kas tapi di jurnal akrual. Persediaan aset tetap atau beban mana yang sesuai gitu ya. Kemudian di sisi kredit utang kepada pihak ketiga. Artinya di sini ketika kita menjurnal ini kita mencatat adanya penambahan aset atau persediaan atau beban. Kemudian kita mencatat adanya pengakuan utang pada pihak ketiga di sisi kredit. Contoh, tanggal 10 Desember, Satker A memperoleh tagihan dari PLN untuk membayar langganan daya dan jasa listrik bulan Oktober dan November tahun berkenaan yang masih belum diselesaikan. Masing-masing 15 juta dan 17.500.000. Sampai dengan tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2000 tahun berkenaan ya, Satker A harus mengakui tagihan sebagai utang langganan daya dan jasa. Jadi karena sampai dengan akhir periode pelaporan, ini masih belum dibayar. Sementara jasanya sudah diterima kan ya, jasa PLN-nya sudah memberikan jasanya dalam bentuk listrik ya, langganan listrik bulan Oktober dan November, tapi belum dibayar sampai dengan 31 Desember. Artinya di sini pemerintah atau KL atau Satker ini punya kewajiban untuk bayar karena sudah menerima jasa, sudah ada tagihan, maka timbullah kewajiban. Nah, untuk mencatat kewajiban tersebut karena masih belum dibayar sampai dengan 31 Desember, maka di jurnal gitu ya. Jurnalnya adalah apa jurnalnya? Ada yang bisa kalau ini? Izin mencoba menjawab, Pak. Iya, silakan. Beban langganan daya dan jasa listrik sebesar 32.500 terhadap utang kepada pihak ketiga. Ya. Bentar ya. Ya, jadi tadi siapa yang bicara ya? Olive, Pak. Ya, jadi beban
beban jasa ya, beban langganan daya dan jasa. Karena kenapa beban? Karena pembayaran langganan daya dan jasa ya. Jadi tidak ada perolehan aset atau persediaan, tapi beban pembayaran beban jasa ya, beban jasa pada utang kepada pihak ketiga sebesar 32.500.000 dicatat pada saat akhir tahun anggaran, karena kita mengakui bahwa sampai dengan akhir periode pelaporan masih ada kewajiban kepada pihak ketiga atau utang kepada pihak ketiga. Itu yang utang kepada pihak ketiga. Dalam hal lain, kalau ini kan utang kepada PLN gitu ya, dalam bentuk langganan daya dan jasa. Bisa juga utang kepada pihak ketiga kepada penyedia barang, misalnya ada perolehan aset tetap atau persediaan gitu ya, beli persediaan dalam bentuk ATK misalnya, kemudian pada tanggal 31 Desember masih menggantung ya, belum dibayar, maka juga sama dicatat dengan jurnal seperti ini, tapi dalam hal ini di sisi debit adalah perolehan persediaan, kemudian utang kepada pihak ketiga, itu ke penyedia barang dan jasa. Kemudian selanjutnya utang bunga. Utang bunga diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Kemudian pengukuran sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati. Utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CALK. Utang bunga diungkapkan dalam CALK secara terpisah. Untuk utang bunga ini disajikan di CALK secara terpisah, dan untuk utang bunga ini karena terkait dengan pembayaran utang yang dikelola oleh BUN DJPPR, sehingga ini tidak ada di KL ya, ini adanya di BUN untuk pembayaran utang bunga ini, dan disajikan di CALK secara terpisah. Jurnalnya beban pembayaran bunga utang atau SBN, mana itu ya, bunga utang atau bunga SBN pada utang bunga sebagai beban. Itu utang bunga. Kemudian utang perhitungan pihak ketiga. Utang perhitungan pihak ketiga ini diakui pada saat terdapat atau potongan oleh BUN atau bendahara berborah atas pengeluaran dari kas negara berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetor. Pengukuran nilai yang dicantumkan sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN belum disetor kepada yang berkepentingan, dan penyajiannya di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Dan perlu dicatat juga ya, dipahami bahwa pencatatan utang PFK ini dilakukan oleh BUN, oleh kuasa BUN ya, oleh KPPN. Contohnya adalah ini jurnal standar perhitungan pihak ketiga, misalnya pada saat bayar gaji ya, bayar belanja pegawai untuk pegawai negeri gitu ya. Salah satu kan di komponen belanja pegawai itu ada potongan untuk taperum atau tapera kalau sekarang.
kemudian potongan untuk premi asuransi BPJS, kemudian potongan apa lagi ya? Nah, atas potongan tersebut, misalnya potongan untuk premi BPJS dari gaji pegawai negeri itu, kemudian akan disetorkan ke BPJS. Gitu ya. Cuma pada saat akhir periode pelaporan, yang potongan tadi yang akan disetor ke BPJS tersebut masih belum disetor. Nah, inilah kemudian yang dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini artinya si BPJS gitu. Pada saat pembayaran belanja pegawai di sisi KL, kan jurnalnya itu adalah belanja pegawai pada DKEL ya, di jurnal kas, kemudian di jurnal aktual beban pegawai pada DKEL. Nah, di sisi BUN, kuasa BUN atau di SIAP ya, sistem akuntansi pusatnya mencatat bahwa di komponen beban pegawai tersebut ada potongan untuk perhitungan pihak ketiga, katakanlah untuk premi BPJS. Di sini di sisi BUN mencatat DKEL, DDEL ya, DDEL pada penerimaan PFK dan kas dan setara kas di kas umum negara. Ini pencatatan PFK, utang PFK. Tadi pada saat dibayar ya, kemudian mencatat ada potongan PFK, kemudian pada saat kemudian uangnya yang tadi di jurnal yang pertama, di sini kan mencatat penerimaan PFK. Sini mencatat penerimaan PFK ya. Kemudian pada saat penerimaan PFK tersebut disetorkan ke BPJS katakanlah ya, atau Taperum atau Tapera sebagai pihak ketiganya, maka jurnalnya adalah pengeluaran PFK pada kas dan setara. Dan pada saat akhir tahun masih ada penerimaan PFK yang masih belum disetorkan ke pihak ketiganya, maka di sini di sisi BUN, kuasa BUN, sistem akuntansi pusat mencatat adanya kewajiban utang PFK, penerimaan PFK pada utang PFK. Ilustrasinya seperti ini. Pada tanggal 29 Desember dibayar gaji pegawai sebesar 125 juta. Dengan rincian 100 juta merupakan gaji, kemudian artinya di 125 juta itu, di dalamnya itu 100 juta gaji, kemudian 7 juta merupakan potongan iuran pensiun, 3 juta untuk iuran asuransi kesehatan BPJS. Pada tanggal 31 Desember 2000, tanggal 31 Desember tahun berkenaan, iuran pensiunnya telah disetor. Iuran pensiun yang 7 juta. Kemudian yang asuransi kesehatannya belum disetor sampai dengan 31 Desember, baru akan disetor ke BPJS tahun depannya di Januari. Maka jurnalnya adalah untuk ini. ada yang bisa untuk jurnal ini, untuk transaksi ini apa aja jurnal yang terbentuk terkait. Pertama di sisi KL. Di sisi KL mencatatnya seperti apa? Ada yang mau menjawab? Di sisi KL tentunya mencatat beban gaji ya. Ini
di sisi KL mencatat belanja pegawai pada DKL sebesar 125 juta. Di jurnal keluarnya beban pegawai pada DKL sebesar 125 juta. Gitu ya. Kemudian di sisi BUN mencatat adanya penerimaan PFK. Di sisi BUN mencatat DDL sebesar 125 juta, kemudian penerimaan PFK, tadi kan penerimaan PFK-nya ada 2, BPJS sama iuran pensiun 7 juta plus 3, 7 juta plus 3 juta, jadi 10 juta. Penerimaan PFK sebesar 10 juta, kas dan setara kas sebesar 115 juta ya. Jadi di sini pencatatannya DKL di sisi debit 125 juta, kemudian penerimaan PFK 10 juta, sisi kredit, dan kas dan setara kas 115 ya sisanya. Di sini tadi DKL yang mencatat beban pegawai, kemudian di sisi kuasa BUN mencatat adanya penerimaan PFK sebesar 10 juta. Kemudian tadi di soalnya disetor ya, sebelum akhir tahun yang 3 juta yang iuran pensiun sudah disetor ke Tapera ya. Jurnalnya adalah di sisi kuasa BUN pengeluaran PFK sebesar 3 juta dan kas setara kas sisi kredit 3 juta. Dari 10 juta yang sudah disetorkan ke pihak ketiganya yang berhaknya sebesar 3 juta, berarti masih ada sisa 7 juta. Nah, yang 7 juta inilah yang kemudian dicatat sebagai utang PFK di akhir tahun. Jurnalnya yaitu penerimaan PFK. Sisi debit sebesar 7 juta. Kemudian utang PFK sebesar 7 juta. Itu ya. Itu untuk utang PFK ya, utang PFK. Kemudian lanjut jenis lainnya yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi. Pengukurannya, nilai yang dicantumkan sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Disajikan di neraca dengan klasifikasi kewajiban jangka pendek. Rincian dijelaskan pada CALK. Nah, untuk yang bagian lancar utang jangka panjang ini juga tidak ada di Satker ya, tidak ada di KL karena pertama utang jangka panjang sendiri tidak ada di KL, ada di DJPPR. Maka ketika melakukan reklas dari utang jangka panjang ke bagian lancar utang jangka panjang ini juga berarti ada di DJPPR. Disajikan di kewajiban jangka pendek yang dijelaskan pada CALK. Jurnal standarnya adalah utang jangka panjang, kemudian bagian lancar utang jangka panjang sebesar berapa yang nilai yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan yang akan direklas dari utang jangka panjang menjadi bagian lancar utang jangka panjang. Ini jurnal standarnya. Kemudian lanjut jenis utang jangka pendek dalam negeri yaitu uang muka dari KUN atau KUD kalau di Pemda ya, Kas Umum Daerah. Pengakuan diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Negara atau daerah.
pengukuran nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetor atau dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca. Penyajian dan pengungkapan uang muka dari KUN disajikan sebagai kewajiban jangka pendek ya di neraca di pos kewajiban jangka pendek. Rinciannya diungkapkan di CALK. Ini uang muka ini adalah pada saat Satker atau KL menerima UP ya atau TUP. Jurnalnya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS ya. Pada saat Satker menerima UP, menerima uang persediaan atau tambahan uang persediaan, maka jurnalnya adalah di jurnal akrual, kas di bendahara pengeluaran, kemudian uang muka dari KUN. Uang muka dari KUN. Jadi di sini pada saat Satker menerima uang persediaan tersebut, maka Satker mencatat adanya penambahan kas di bendahara pengeluaran dan juga mengakui adanya utang jangka pendek berupa uang muka dari KUN, dari KPPN. Kemudian atas UP atau TUP yang diterima tersebut, kemudian kan Satker melakukan belanja gitu ya, belanja dan melakukan penihilan ke KPPN. Pada saat dinihilkan tersebut barulah dianggap ada realisasi gitu ya, realisasi belanja. Di sisi debit mencatat beban atau persediaan atau aset tetap atau aset lainnya sesuai dengan belanja apa yang dilakukan oleh Satker dari uang UP tersebut. Dan di sisi kredit mencatat DKEL ya, di jurnal akrual. Kemudian di jurnal kas, jurnalnya adalah tergantung jenis belanja yang dilakukan ya, belanja barang atau belanja modal. Dari sisi kredit DKEL. Dan kemudian jurnal yang kedua, selain pengakuan realisasi atas uang persediaan tersebut, kemudian jurnalnya adalah uang muka dari KUN, kemudian kas di bendahara pengeluaran. Kalau misalnya ini adalah penyetoran sisa ya, kalau misalnya atas misalnya uang persediaan yang diterima 100 juta, kemudian atas belanja yang dilakukan hanya 90 juta, artinya ada 10 juta. Nah, yang 10 juta ini yang kemudian disetor ke kas negara. Atas penyetoran tersebut, maka jurnalnya adalah uang muka dari KUN, kemudian kas di bendahara pengeluaran. Nah, dalam hal tidak dilakukan penyetoran berarti masih ada saldo uang muka dari KUN-nya. Kalau sampai dengan akhir tahun anggaran masih belum disetor, maka akan muncul di neraca, artinya ke bawah ke tahun berikutnya, utang jangka pendek dalam bentuk uang muka dari KUN. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pendapatan diterima di muka. Diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan kewajiban. Intinya pendekatan pendapatannya. Diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga, tapi belum ada penyerahan barang atau jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan. Pengukuran nilai yang dicantumkan di neraca sebesar bagian barang atau jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga.
dia sampai dengan tanggal neraca. Kemudian di laporan keuangan dia disajikan pada pos kewajiban jangka pendek dengan rincian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini juga lazim ada di KL, ya. Lazim ada di KL karena kita lihat jurnal standarnya adalah pada saat diterima penerimaan di Satker mencatat DDL pada pendapatan ya, di jurnal kas pendapatan LRA, di jurnal akrual pendapatan LO. Kemudian pada saat akhir tahun ketika atas pendapatan yang sudah dicatat ini kemudian ada ketika Satker menerima pendapatan kemudian kan harus ada barang atau jasa yang diberikan sebagai kompensasi atas pendapatan tersebut. Nah, ketika barang atau jasanya ini masih belum sampai dengan akhir tahun anggaran masih belum seluruhnya diberikan, maka saat itu di jurnal untuk mengakui adanya pendapatan diterima di muka. Ingat bahwa pendapatan diterima di muka ini merupakan kewajiban ya, walaupun namanya pendapatan, tapi karena ada diterima di muka di situ, ini adalah kewajiban. Jadi di akhir tahun, pengakuan pendapatan diterima di muka adalah di jurnal akrual dengan mencatat di sisi debit pendapatan LU, sisi kredit pendapatan diterima di muka. Contoh, ini pada tanggal 1 Maret 2000 pada tanggal 1 Maret 2020 katakanlah Satker A menerima sewa rumah dinas untuk 2 tahun ke depan sebesar 24 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah jadi dengan metode pendapatan ya, pada tanggal 1 Maret si Satker mencatat pendapatannya. Berapa mencatatnya? Jurnalnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Pada tanggal 1 Maret jurnalnya adalah DDL terhadap pendapatan LO PNBP yang jurnal akrual, Pak. Jurnal kasnya DEL terhadap pendapatan LRA PNBP sebesar 24 juta. Ya, jadi pada tanggal 1 Maret mencatat pendapatan 24 juta DDL pada pendapatan LO di jurnal akrual, kemudian di jurnal kas pendapatan LRA. Nah, kemudian di akhir tahun kan ini artinya 1 bulan dari Maret sampai dengan Desember itu 10 bulan ya, artinya di tahun bersangkutan yang real pendapatan. Kemudian untuk sisanya masih ada 14 bulan sisanya untuk ke tahun depannya, maka inilah yang diakui sebagai kewajiban. Diakui sebagai kewajiban atau dalam bentuk pendapatan diterima di muka. 14 bulan dengan 1 juta per bulan ya, berarti 14 juta ya. Jurnalnya adalah jurnal penyesuaian ya, jurnal di akhir tahunnya, yaitu Pendapatan LO PNBP-nya 14 juta terhadap pendapatan diterima di muka. Ya, sebesar 14 juta ya. Jadi di akhir tahun Satker di KL ini mencatat adanya kewajiban
sebesar 14 juta. Itu kewajiban pendapatan diterima di muka. Itu ya salah satu contoh pendapatan diterima di muka ya. Kemudian utang transfer merupakan saldo dana perimbangan yang menjadi hak daerah yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. Utang transfer dapat berupa DBH atau DAU atau utang DAK. Ini ada sebab-sebabnya gitu ya, kesalahan transfer, kurang transfer karena realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan, atau kekurangan transfer karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi sampai dengan akhir tahun anggaran. Itu antara lain penyebab munculnya utang transfer dana bagi hasil. Kemudian ya untuk yang transfer yang lain ya silakan dibaca saja sebabnya kenapa misalnya muncul utang DAU, utang DAK atau kekurangan transfer DAK, atau transfer otsus, utang transfer dana desa misalnya yang terkait dengan transfer ya, atau utang transfer dana otsus ya, dana keistimewaan Jogja misalnya. Nah, atas kekurangan-kekurangan transfer ke Pemda ini sampai dengan akhir periode pelaporan dicatat sebagai utang transfer. Dan di sini yang mencatat adalah di BUN, yaitu di DJPK. Pengakuan utang transfer ketika kewajiban untuk melakukan transfer timbul, yaitu ketika diketahui adanya kekurangan pembayaran transfer. Kemudian pencatatan sebesar kewajiban transfer yang harus dibayar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BUN ya, ke Pemda. Dan utang transfer ini seperti tadi di slide sebelumnya ada beberapa penyebab, antara lain ya antara lain ini ya, kalau untuk DBH antara lain perbedaan proyeksi antara proyeksi dengan realisasi penerimaan. Sehingga di akhir periode pelaporan masih ada sisa yang belum ditransfer oleh BUN ke Pemda. Itu yang dimaksud dengan utang transfer. Kemudian utang obligasi. Utang obligasi definisinya yaitu salah satu jenis surat berharga negara atau daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan imbalan bunga tetap atau dengan imbalan bunga secara variabel. Karakteristik umum yang berkaitan dengan akuntansi. Denominasi mata uang surat utang obligasi, nilai par atau nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Jadi obligasi yang menerbitkan obligasi adalah BUN ya, SBN atau kalau SBN ya, SBN yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dikelola oleh DJPPR. Atas penerbitan SBN tersebut kemudian ada kewajiban gitu ya untuk memberikan imbalan. Nah, kalau dalam hal sampai dengan akhir periode ada kewajiban pemberian bunga yang belum dibayar, imbalan yang belum dibayar, maka timbullah
utang obligasi. Dan ini juga adanya di Bund ya, utang obligasi ini. Pengakuan diakui pada saat kewajiban timbul, pada saat terjadi transaksi penjualan bunga atas obligasi diakui sejak penerbitan utang obligasi tersebut atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Utang obligasi ini disajikan sebagai utang jangka panjang ya, sebesar nilai tercatat. Kemudian utang pembelian cicilan. Utang pembelian cicilan ini adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran. Karakteristiknya, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan akta utang atau hipotek, kemudian perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan, kemudian perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode. Kemudian utang pembelian cicilan ini sebenarnya kurang familiar gitu ya, walaupun bisa saja ada di KL. Karena harus mendapat dispen dari Menteri Keuangan, kemudian pencatatan utang dialihkan ke KL. KL menganggarkan belanja sebesar porsi pokok utang yang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Berikut bunganya yang jatuh tempo pada tahun anggaran berikutnya. Pelunasan pokok dan bunga pada suatu tahun anggaran dilakukan dengan membebani anggaran belanja KL. Jadi untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan pembelian cicilan ini harus dispensasi dulu ya, harus izin dulu dari Menteri Keuangan, kemudian setelah itu barulah dapat dilakukan pembelian secara cicilan dan pencatatannya dialihkan ke KL, dan KL anggaran untuk pembayarannya ini dialokasikan ke KL-nya. Tapi ini sebenarnya pembelian cicilan ini agak kurang familiar sebenarnya, karena prosesnya cukup rumit gitu ya, walaupun bisa gitu ya ada di KL setelah ada izin dari Menteri Keuangan. Pengakuan diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya legal mengikat para pihak. Pengukuran utang pembelian cicilan baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun tersamar dicatat sebesar nilai nominal. Utang pembelian cicilan ini pada neraca disajikan di pos utang jangka panjang. Kemudian penjelasannya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Dan ini yang terakhir yaitu utang jangka panjang lainnya yang tidak termasuk ke klasifikasi utang sebelumnya. Definisi utang jangka panjang lainnya ini, utang kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun serah kelola. Ini terkait dengan materi sebelumnya, ketika pemerintah memperoleh aset kemitraan gitu ya, ada di situ terkait dengan utang kemitraan. Pengakuan pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. Pengukuran utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan. Disajikan di neraca sebagai pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan diungkapkan dalam CALK.
Kemudian utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 bulan dalam neraca. Pengakuan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas negara. Kemudian dicantumkan di neraca sebesar jumlah dana yang diterima dan disajikan di pos. Dan ini untuk utang jangka panjang yang dari lembaga perbankan ini juga adanya di BUN. Kemudian utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tapi belum ditarik oleh debitur. Pengakuan diakui pada saat akhir periode pelaporan pengukuran sebesar kewajiban bunga atas komitmen fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Utang bunga maupun komitmen fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Jadi ketika pemerintah pusat telah menyepakati untuk menarik utang, maka di situ biasanya ada komitmen fee ya. Komitmen fee atau juga ada kewajiban bunga sehubungan dengan penyediaan dana yang telah disediakan oleh kreditur tapi belum ditarik. Nah, komitmen fee ini diakui sebagai utang jangka pendek dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ini juga pencatatannya dilakukan oleh BUN. Kemudian utang jangka panjang pinjaman bagian lancar utang jangka panjang ya. Bagian utang jangka panjang baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan. Pengakuan diakuin pada saat reklas pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Di neraca disajikan sebagai kewajiban jangka pendek, yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Ini kemudian pinjaman luar negeri ya, kredit multilateral, bilateral, kredit swasta asing, lembaga pinjaman kredit ekspor. Pinjaman luar negeri ini dikelola oleh BUN ya, jadi tidak ada di KL. Ini cara penarikan pinjaman luar negeri. Silakan dibaca saja ya untuk diketahui. Jadi pinjaman luar negeri penarikannya ada yang transfer ke Erkun. Tata cara penarikan ini sesuai dengan kesepakatan dengan lendernya ya, dengan krediturnya mau dilakukan dengan alternatif yang mana, atau melalui pembayaran langsung atau dengan rekening khusus untuk penarikan pinjaman tersebut, atau dengan LC atau dengan reimbursement ya. Reimbursement ini artinya pemerintah nalangin dulu atas proyek yang dikerjakan, kemudian setelah selesai mengajukan penggantian atau reimbursement ke lender. Lanjut, pengakuan Chelsea diakui pada saat lender melakukan disbursement kepada bank koresponden untuk membayar LC tersebut. Pembayaran langsung diakui pada saat lender melakukan disbursement kepada pihak ketiga atau rekanan, dan seterusnya. Penyajiannya di neraca disajikan dalam utang jangka panjang sebesar nilai tercatat.
Kemudian ini restrukturisasi utang. Kewajiban potensial yang timbul dari masa lalu keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak. Ini adalah kewajiban kontingensi ya. Kewajiban kontingensi yaitu definisinya yaitu kewajiban potensial dari yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Pengakuan pemerintah menetapkan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar. Pengukuran besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Kemudian perjanjian kewajiban kontingensi tidak disajikan di neraca. Namun, pemerintah harus mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kewajiban kontingensi ini juga domainnya di BUN ya. Jadi contoh sederhananya kewajiban kontingensi ini adalah penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah atas penugasan yang diberikan kepada BUMN. Sebagai contoh nih, PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyediakan listrik sebesar kalau tidak salah 35 megawatt. 35 megawatt ya. Itu. Nah, atas penugasan ke BUMN tersebut, pemerintah memberikan penjaminan bahwa dalam hal terjadi risiko-risiko keuangan yang dialami PLN, maka pemerintah yang menjamin. Nah, dalam hal ini penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan kewajiban gitu ya, tapi apakah ini nanti akan dibayar atau tidak tergantung apakah resiko-resikonya terjadi atau tidak. Kalau misalnya risikonya tidak terjadi, maka pemerintah tidak membayar. Nah, dalam hal terjadi risiko yang dialami oleh PLN tersebut sehingga PLN-nya gagal menyediakan listrik 35 watt, 35 megawatt, maka pemerintah yang menanggung. Nah, inilah yang kurang lebih yang dimaksud dengan kontingensi. Makanya di sini tidak dapat disebutkan di sini bahwa kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak, perlu pertimbangan profesional dan juga tidak disajikan di neraca, tapi dijelaskan, diungkapkan di CALK. Kemudian lanjut restrukturisasi utang ya. Kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang. Jadi di sini penyajiannya utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan klasifikasi yang sama dengan utang jangka panjang lama yang digantikannya. Restrukturisasi utang tidak dicatat di dalam laporan arus kas. Pencatatannya ini juga dilakukan oleh BUN ya. Restrukturisasi ini
restrukturisasi utang ini pada prinsipnya adalah modifikasi syarat-syarat perjanjian kesepakatan antara kreditur dan pengukurannya sebesar nilai utang lama ditambah atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah atau pengurang sebagaimana disebutkan di dalam kesepakatan di perjanjian restrukturisasinya. Ini tidak ada di KL ya. Kemudian penghapusan utang ya. Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam perjanjian formal di antara keduanya. Ini bedanya tadi, kalau tadi ada restrukturisasi utang yang kesepakatan gitu ya, kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kalau untuk yang ini, penghapusan ini merupakan sukarela dari kreditur ya. Diungkapkan di CALK sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non-kas. Ini kemudian jurnal-jurnal yang terkait pada saat perolehan utang jangka pinjaman, utang jangka panjang dalam bentuk pinjaman. Di jurnal kas mencatat DDL pada penerimaan pembiayaan dalam atau luar negeri yang sesuai. Kemudian di jurnal akrual mencatat DDL dan mengakui utang jangka panjang dalam atau luar negeri yang sesuai. Kemudian pada saat perolehan utang dari penerbitan SBN, surat berharga negara, DDL pada penerimaan dari penjualan SBN di jurnal kas, kemudian DDL pada utang SBN jangka pendek, utang SBN jangka panjang di jurnal akrual. Kemudian pada saat pelunasan utang di sisi kredit pada jurnal akrual, ini pada saat komitmen ya, pada saat pelunasan utang jangka pendek atau utang jangka panjang atau SBN pada pengeluaran pembiayaan dalam atau luar negeri yang masih harus dibayar. Dan pada saat sudah SP2D ya, sudah direalisasikan di jurnal kas pengeluaran pembiayaan dalam atau luar negeri pada DKEL, dan di jurnal akrual pengeluaran pembiayaan dalam atau luar negeri yang masih harus dibayar pada DKEL. Penyajiannya, biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal, pertama kriterianya, kemudian pengungkapan di laporan keuangan. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar, schedule utang, dan ada informasi-informasi yang harus disajikan di dalam CALK-nya. Antara lain, satu kewajiban jangka pendek, jangka panjang, kemudian bunga, kemudian konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, dan seterusnya. Nah, itu yang terkait dengan utang atau kewajibannya. Kemudian yang part kedua materi hari ini yaitu akuntansi ekuitas. Ini terkait dengan laporan perubahan ekuitas ya, LPI, yang merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah. Pengertian ya, di PSAP 01, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Kemudian komponen dari laporan perubahan ekuitas. Pertama, saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir periode sebelumnya ya. Kemudian surplus defisit LO, angkanya diperoleh dari laporan LO, dari LO. Kemudian koreksi-koreksi, ada koreksi yang menambah, ada yang mengurangi ekuitas ya. Misalnya evaluasi aset atau transaksi antar entitas ya. Dan dapatlah angka ekuitas akhir.
Koreksi-koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas antara lain koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, koreksi persediaan ya, kemudian perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap atau transaksi antar entitasnya. Ini materi untuk hari ini yang terkait dengan kewajiban dan ekuitas ya, laporan perubahan ekuitas. Jadi kembali ke sini. Jadi ada berdasarkan matriks ini yang tadi kita sudah lihat satu persatu gitu ya, bahwa kewajiban itu ada dalam negeri, ada luar negeri, ada jangka pendek, jangka panjang ya, jangka pendek dalam negeri, jangka pendek luar negeri, jangka panjang dalam negeri, dan jangka panjang luar negeri. Dalam negeri ada utang pihak ketiga, utang bunga, utang dan seterusnya ya. Nah, untuk hari ini sebagai tugas gitu ya, saya minta untuk di matriks ini untuk seluruh jenis utang yang ada di sini, misalnya utang pihak ketiga, utang bunga, agar ditambahkan satu lagi kolom yang menyebutkan jurnal standarnya apa yang ada tadi di slide-nya. Misalnya utang pihak ketiga, jurnal-jurnalnya apa yang terkait, utang bunga, utang pihak ketiga. Kemudian setelah itu tambahkan juga satu kolom lagi yang menyebutkan bahwa apakah pencatatannya dilakukan oleh BUN atau oleh KL. Seperti itu ya. Jadi untuk tugas hari ini dibuat, silakan kalau mau ditulis atau diketik juga bisa, nanti di submit di LNS paling lambat nanti malam ya, paling lambat nanti malam jam 10. Jadi saya ulangi, tugasnya adalah berdasarkan matriks ini, kemudian tambahkan lagi di sini dalam bentuk kolom atau apa yang memberikan penjelasannya, jurnal standarnya apa untuk masing-masing utang ini, jenis kewajiban ini, kemudian pencatatannya ada di BUN atau di KL. Seperti itu, bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Suara saya masih kedengaran nggak dari tadi ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Jadi ilustrasi saja, misalnya utang dalam negeri, utang pertama, utang pihak ketiga, utang kepada pihak ketiga gitu ya. Tadi kan ada tuh jurnal yang terkait. Pertama, ketika mencatat apa tadi contohnya ya? Oh, yang KPLN ya. Yang KPLN ketika mencatat bahwa pada akhir tahun anggaran belum dilakukan pembayaran atas tagihan jasa, maka ada jurnalnya. Nah, apa jurnal standarnya gitu untuk utang pihak ketiga. Kemudian satu kolom lagi yang mencatat itu ada di BUN atau ada di KL. Seperti itu. Paham ya? Maksud saya di sini supaya bisa bisa mengidentifikasi untuk supaya Anda bisa mengidentifikasi untuk perlakuan akuntansi kewajiban ini
ada jangka pendek, jangka panjang ini, ada yang berada di KL gitu ya, yang harus dicatat oleh KL-nya sendiri atau Satker, dan kemudian ada yang merupakan domainnya dari BUN. Ini saya mau Anda bisa mengidentifikasi itu. Demikian untuk kuliah ya atau paparan hari ini. Dan masih ada sisa waktu, silakan dibuat tadi yang saya minta, dan saya kasih waktu sampai nanti malam. Oke, stop share-nya. Kemudian nanti untuk pertemuan minggu depan ya. Minggu depan nggak libur kan ya? Nggak libur kan ya, Joshua ya? Enggak, Pak. Ya, seperti biasa nanti minggu depan kita bahas komprehensif sebagai bentuk latihan ya. Sebagai bentuk latihan antara lain untuk persiapan UAS. Kemudian nanti di pertemuan terakhir kita belajar mengenai BLU. Saya nggak tahu untuk yang BLU ini apakah masuk di materi, apakah nantinya akan masuk di materi ujian atau hanya sebagai suplemen saja, supaya Anda dan juga paham untuk mengetahui atau familiar terkait dengan sistem akuntansi yang khusus di Satker BLU. Baik, untuk yang hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak, atau kalau pertanyaannya baru kepikiran nanti, silakan disampaikan di grup atau di pertemuan minggu depan. Oke ya, demikian untuk hari ini. Saya tutup kalau tidak ada yang ingin disampaikan. Selamat pagi. Tadi materi kirim ya? Udah ya? Tadi di awal. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya tutup. Sudah, Pak. Pagi. Selamat berakhir pekan. Hari Sabtu. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.